Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Riza Tiara Mandaldana dari kelompok KKN online tematik kelompok 16. Di sini saya sudah bersama Ibu siapa? Kita boleh tahu? Saya Asti Chandra Cata Putri. Panggilannya Bu Asti. Iya, dengan Bu Asti saja. Jadi di sini Bu Asti adalah seorang psikolog yang akan menjelaskan tentang kesehatan mental. Nah, dari zaman dulu ya Bu, yang sudah ada kesehatan mental itu sebenarnya, tapi orang-orang itu masih kayak awam gitu. Apa sih kesehatan mental itu? Kayak, oh kesehatan mental itu paling ini. Nah, di sini orang-orang berarti kan kadang kayak masih awam gitu juga ya Bu ya. Iya, betul. Apalagi sekarang COVID, kesehatan mental juga jadi lebih penting lagi ya Bu perannya. Nah, menurut Bu Asti ini kesehatan mental itu seperti apa? Oke. Ini adalah pertanyaan yang sangat menarik ya. Mungkin masyarakat nggak seberapa banyak untuk mengetahui kesehatan mental. Mungkin mereka hanya membaca kesehatan mental itu hanya sebatas kesehatan mental, berhubungan dengan psikis. Oke, memang benar, semua itu berhubungan dengan psikis. Tapi kalau kita mengacu kepada arti dari kesehatan mental itu apa? Kalau menurut WHO ya, yang diperingati sebagai Hari Kesehatan Jiwa gitu ya sedunia pada tanggal 10 Oktober itu mengatakan bahwa kesehatan mental itu sebenarnya adalah suatu kondisi sejahtera ya pada suatu individu Mas Nana. Artinya kondisi individu sejahtera itu bagaimana? Mereka itu orang-orang yang mampu, pertama mereka secara fisik mereka tanpa sehat gitu ya, sehat. Kemudian mereka yang kedua, mereka mampu mengatasi masalah-masalah. Ketika ada masalah itu mereka mampu mengatasi dengan baik. Kemudian yang ketiga, mereka mampu melakukan kegiatan-kegiatan produktif. Kemudian mereka juga bisa membantu hal-hal yang berkaitan di lingkungan sekitarnya dan komunitasnya, begitu. Jadi mereka ini orang-orang atau individu yang memang secara fisik dan secara psikisnya itu oke, ya, artinya sehat mereka, begitu. Jadi kalau menghadapi tantangan apapun mereka tuh sudah siap seperti itu. Apalagi kalau sekarang Mas Dana ya, wah itu sangat dibutuhkan sekali, apalagi pandemi seperti ini. Masyarakat minimal harus bisa membantu dirinya sendiri sebelum mereka membantu orang lain. Itu seperti itu Mas. Jadi menurut Bu Asti sendiri ini kesehatan mental itu seperti apa untuk masyarakat? Yang pasti kesehatan mental itu untuk masyarakat, mereka minimal harus tahu kondisi dirinya dulu. Yang pertama mereka harus tahu saya ini sedang mengalami apa. Nah itu yang pertama, dikenali dulu. Jadi dikenali dulu, ditemui dan dikenali, kemudian dilakukan untuk suatu proses healing atau mungkin suatu proses untuk merilis emosinya atau menenangkan diri. Jadi untuk memperbaiki apa sih yang terjadi pada diri saya itu dulu. Kemudian yang kedua, kalau dia sudah merasakan bahwa oke, saya butuh ini, berarti saya harus melakukan ini. Nah, seperti itu. Kalau saya sudah melakukan ini, berarti langkah yang selanjutnya adalah langkah ketiga adalah menerapkan itu dan melakukannya secara berulang-ulang. Jadi orang yang memiliki kesehatan mental yang baik itu adalah orang-orang yang mampu melakukan itu, ya. Dia mampu menemui kemudian dan mengenali perasaan-perasaan atau pikiran-pikiran yang muncul dalam dirinya. Berarti sebenarnya kesehatan mental ini sangat berpengaruh penting ya Bu ya untuk masyarakat. Sangat, apalagi di masa pandemi ya. Karena banyak sekali angka kematian di masa pandemi ini bukan hanya puluhan ratus tetapi hampir sudah puluhan juta. Artinya kenapa mereka seperti itu? Kebanyakan mereka juga yang meninggal di rumah sakit, katakan. Kenapa kok bisa meninggal di rumah sakit? Karena karena di sana yang pertama mungkin tenaga kesehatannya juga terbatas, ya, banyak yang bertumbangan dan lain-lain. Yang kedua, tenaga kesehatan sudah ricuh dengan menangani, ya, merawat pasien-pasien, sehingga mungkin ada keluputan kurang memasuki unsur-unsur psikisnya. Jadi memberikan semangat mungkin iya, tetapi tidak 100%. Kemudian dari diri pasien sendiri itu menjadi ada penurunan secara kita nggak bisa melihat orang secara kasat mata. Kalau saya ini mengalami sakit psikis, yang dia tahu adalah fisiknya dia sedang mengalami COVID, dia kena COVID. Nah, ketika kita mengenai COVID, langkah yang pertama apa? Maka kita harus tenang dulu, tidak boleh panik. Nah, itu yang kebanyakan orang-orang yang terjadi
yang terjadi di masyarakat itu adalah kepanikan. Ya, kepanikan, kemudian kalau sudah seperti itu dia ada unsur-unsur pikiran yang takut mati dan lain-lain, sehingga itu juga menunjang. Makanya itu kalau kita kerucutkan itu mengarah kepada kesehatan mental seseorang. Jadi pikiran-pikiran itu juga mempengaruhi seseorang untuk dia harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk kesehatannya, seperti itu. Jadi kan pandemi ini kesehatan mental seseorang juga kadang kan jadi down gitu karena beritanya isinya hal negatif semua. Misal angka kematian atau seperti apa. Nah, jadi itu kan menimbulkan pemikiran masyarakat menjadi down juga. Iya. Nah, bagaimana Bu jika kesehatan mental kita itu down? Caranya yang pertama seperti tadi saya sampaikan, pertama kita akan menenangkan diri dulu. Ketika kita down, pastilah kita mungkin nggak mau diganggu orang ya. Artinya atau mungkin ya sudahlah, aku merasa itu seperti ini. Tetapi kalau kita memiliki motivasi internal, ya kita ini memiliki motivasi ada dua, internal dan eksternal. Ketika kita mengalami down, maka motivasi internal yang ada dalam diri kita itulah yang harus dimunculkan. Berarti kita harus menemui dan mengenali. Ya, kemudian kalau sudah seperti itu, kamu tuh sakit apa? Saya sakit COVID. Nah, kalau misalkan seperti itu, apa yang dilakukan? Temui dan kenali dulu perasaan-perasaan dan pikiran. Kemudian yang kedua, berusaha tenang, ya, berusaha tenang apa yang terjadi. Kemudian sambil tetap melakukan rutinitas untuk mengonsumsi obat dan lain-lain. Tetapi yang paling penting di sini adalah ketika kita rehat, kita akan melakukan unsur-unsur seperti tadi, menemui dan mengenali, tenang, ya. Kemudian yang ketiga adalah melakukan itu mungkin bisa relaksasi, ya, mungkin itu bisa dilakukan self hypnosis atau self talk gitu ya, bahwa saya ini seperti ini, saya ini harus tenang gitu ya. Kemudian kalau saya sudah tenang, saya sudah bisa semangat, maka kita bisa melakukan hal-hal lain seperti itu. Nah, di sini kita masih membahas tentang COVID. Jadi, menurut Ibu ini, peran individu dalam menjaga kesehatan mentalnya di masa pandemi ini seperti apa? Gimana? Oke. Perannya yang pertama, satu, dia sebagai individu, apalagi kalau misalkan dia kena COVID ya, itu paling tidak dia dia tahu apa yang harus dilakukan. Dia pasti merasa ketika dia harus membaca medsos misalnya, kematian, innalillahi gitu ya, misalnya berita duka, berita TV, nah itu harus segera dihindari, ya. Harus, kenapa? Karena itu mempengaruhi persepsi seseorang. Jadi makanya kenapa kita selalu mengatakan otak manusia itu sangat cerdas sekali ya. Ketika dia melihat sesuatu atau dia merasakan melalui sensasi-sensasi ya, entah itu dari telinga ya, kemudian dari mata melihat, membaca, mendengar, kemudian dia merasakan bahwa wah ini sangat mengerikan atau ini sangat membuat saya takut ya, membuat cemas, biasanya kan gitu. Maka ya individu yang kena COVID bisa saja kalau dia nggak punya pertahanan diri atau kontrol diri atau kontrol diri yang maksimal, maka dia akan cenderung mudah down gitu kan. Nah, tapi beda lagi dengan orang-orang yang ini sudah duka, oke lah, nggak apa-apa. Ini sudah terjadi seperti ini, terjadi di daerah ini, ya sudah nggak apa-apa. Tapi yang penting kita sudah punya kontrol diri tadi. Jadi sebisa mungkin peran individu itu harus bisa memfilter ya. Misalnya memfilter atau membatasi diri terhadap hal-hal yang berbau dengan kecemasan, kekhawatiran berlebihan. Nah itu. Kenapa? Kecemasan dan kekhawatiran berlebihan itu akan mempengaruhi persepsi orang dalam menentukan sikap dalam memutuskan sesuatu seperti itu. Nah, itu tadi sudah penjelasannya semua ya Bu ya? Nah, sekarang pesan-pesan Bu Asti kepada masyarakat tentang kesehatan mental itu silakan disampaikan. Oke, ini sangat penting sekali ya bagi siapapun yang ada di luar sana, atau mungkin ya bukan luaran ya, artinya
dimanapun kita berada lah ya, siapapun dan dimanapun kita berada, yang pasti kita harus menjaga kesehatan mental kita sendiri ya, sebelum kita menjaga kesehatan mental orang lain, karena itu sangat penting sekali. Caranya adalah dengan cara yang pertama kita melakukan apa itu yang namanya kita self healing sendiri. Kalau misalkan kita punya hobi tertentu, lakukan hobi itu selama masa pandemi. Sekiranya itu tidak merugikan, artinya tidak apa ya, ketika kita dalam kondisi sakit misalnya COVID atau kita lagi isoman di rumah, maka lakukan hobi yang kita sukai. Apa itu? Seperti itu. Kemudian yang kedua, lakukan olahraga secara rutin. Ya, lakukan olahraga secara rutin. Misalnya seminggu 3 kali, olahraga ringan aja. Karena kan COVID juga nggak boleh terlalu capek-capek Mas Dana. Jadi harus dilakukan olahraga, tetap melakukan olahraga. Kemudian yang ketiga, tentunya kita juga ibadah ya. Ibadah memohon ampunan dan segala macam ya, sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Kita melakukan ibadah kita. Kemudian menjaga kebersihan diri juga ya, jangan mentang-mentang kita sakit COVID kemudian isoman kita malas mandi, kita hanya bangun tidur makan ya, melek makan minum obat gitu aja ya. Tapi kita harus juga mandi paling nggak berapa kali? 2 kali sehari. Jangan lupa juga gosok giginya 2 kali sehari juga ya, jangan lupa Mas Dana. Kemudian yang terakhir ya, kita menjalin komunikasi, itu sangat penting ya, menjalin komunikasi dengan sesama teman, kemudian keluarga, halo apa kabar gitu ya. Itu juga akan secara nggak langsung menambah imun kita. Kita ketawa, kita menanyakan kabarnya dia ya, seperti itu kita akan menambah imun kita. Kalau imun kita sudah bagus, maka metabolisme juga tubuh juga bagus, dengan nutrisi yang bagus juga, maka kita akan cepat sembuh ya. Dan intinya juga yang paling penting adalah kita harus mempunyai program pada pikiran kita ya. Ketika kita sakit, apa yang harus dilakukan supaya kesehatan mental kita bagus? Kita harus punya program. Jangan pernah sekali-sekali kita tuh melabel diri kita ini sebagai orang yang wah penyakitan nih, atau wah kita payah, aku ini payah, aku ini mudah terserang penyakit, payah banget. Jangan sekali-kali seperti itu Mas Dana. Karena apa? Kita harus punya kebanggaan terhadap diri kita sendiri. Katakan pada diri kita, ya istilahnya self talk ya. Katakan pada diri kita bahwa saya saat ini misalnya kena COVID nih, maka yang langkah pertama saya harus tenang. Seperti yang sudah saya uraikan tadi di paparan pertama, saya harus tenang. Kemudian yang kedua, saya harus mencari jalan keluar. Apa yang bisa saya saya lakukan supaya saya bisa cepat sembuhnya dibandingkan mungkin dengan orang lain, gitu ya. Oh ternyata memang benar, kalau saya melakukan tips-tips ini, kemudian dengan pikiran saya lebih tenang, maka saya mudah sekali untuk sembuh, badan terasa enak gitu ya. Kemudian ketika di PCR ternyata benar, hasilnya langsung negatif. Karena apa? Hati-hati kita dengan persepsi ya. Kalau kita misalkan punya persepsi bahwa saya mudah terserang penyakit, maka persepsi itu akan terjadi, gitu ya. Artinya itu namanya juga sugesti ya, sugesti yang masuk ke dalam alam bawah sadar. Jadi makanya ketika ada info apapun ya, ada informasi apapun, dibaca saja, nggak usah dipahami banget ya, atau jangan baper ya istilahnya anak sekarang ya. Jangan dibawa perasaan, bawa baca aja biasa. Tapi selain itu ya sudah, hanya sebagai informasi saja. Media sosial sebagai media yang informatif saja, nggak perlu yang sampai dibawa kepikiran, apalagi nanti sampai ke bawah sakit-sakit, itu kasihan banget. Jadi begitu ya, artinya haruslah kita menjaga persepsi kita terhadap sesuatu, karena sebenarnya lingkungan itu sifatnya netral ya. Kita mau mempersepsikan apa sah-sah aja, bebas ya, tergantung kita mau memasukkan itu energi positif atau energi negatif ke dalam diri kita. Seperti itu ya. Jauhi labeling terhadap diri ya. Baik, terima kasih sekali Bu Asti sudah menyampaikan bagaimana tentang kesehatan mental sendiri. Mungkin sudah cukup sampai sini saja Bu ya. Saya Degza Tiaramardana dan menutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa.